Polisi mengungkap fakta baru terkait tewasnya diplomat muda Arya Daro Pangayunan. Sebelum ditemukan tewas, korban terekam CCTV di atap gedung Kementerian Luar Negeri selama hampir 1,5 jam. Rekaman CCTV mengungkap bahwa korban sempat berada di area rooftop lantai 12 gedung Kementerian Luar Negeri pada malam sebelum kematiannya. Korban terekam CCTV berada di rooftop gedung selama hampir 1,5 jam. Polisi menyebut penyelidikan memakan waktu lebih lama karena sampel dan barang bukti diperiksa secara laboratorium. Polisi juga memeriksa 20 titik CCTV dan menggandeng sejumlah ahli. Diduga korban berada di rooftop lantai 12 gedung Kemenlu. Kemudian penyelidik mendapatkan fakta bahwa berdasarkan pengamatan CCTV tersebut, awalnya korban naik membawa tas gendong dan tas belanja. Kemudian saat turun, korban sudah tidak membawa tas gendong dan tas belanja. Dari rekaman CCTV saat naik ke rooftop, korban membawa 2 buah tas. Namun saat turun gedung, korban tidak lagi membawa barang bawaannya tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Barreskrim Polri meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan dalam kasus beras oplosan. Sebanyak 201 ton beras kemasan 5 kg disita. Beras kemasan 5 kg baik premium maupun medium disita sebagai barang bukti. Hingga saat ini Polri mengklaim telah menemukan 3 produsen dan 5 merek beras yang ditemukan menjual produk tidak sesuai mutu di kemasan. Nama-nama ini berpotensi bertambah karena proses penelitian di laboratorium masih dilakukan. Namun sampai dengan hari ini kita baru mendapatkan 9 merek dan 5 merek yang sudah ada hasilnya, yaitu beras premium yang tidak memenuhi standar mutu. Sehingga kita lanjutkan untuk membuat laporan polisi tersebut. Diketahui polisi juga telah menggeledah kantor gudang produsen beras PT FS Jakarta Timur, Subang, dan gudang PT PIM di Serang, Banten. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, selebgram Erika Carlina mendatangi Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan pengancaman dan penyebar luasan data pribadi yang dilakukan mantan kekasihnya. Selebgram Erika Carlina menjalani pemeriksaan selama 4 jam di Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Erika diperiksa atas laporannya terkait dugaan pengancaman dan penyebarluasan data pribadi miliknya yang dilakukan oleh mantan kekasihnya DJ Panda. Dalam pemeriksaan kali ini Erika tidak didampingi oleh keluarga, kerabat maupun kuasa hukumnya ini. Erika mengatakan ancaman tersebut ada di dalam grup fanbase mantan kekasihnya yang beranggotakan 500 orang. Erika juga menduga informasi kehamilannya yang selama ini ditutupi disebar oleh mantannya di grup tersebut. Saksi-saksi yang tadi pada datang kan, jadi aku temuin juga. Saksinya siapa aja, Mbak? Saksinya siapa aja? Saksinya ada 2 orang dari grup yang 500 orang itu. Dari kalangan artis juga? Supportnya ya Brevi semangatin aku terus sih. Erika mengaku hingga kini belum didampingi kuasa hukum. Meski demikian, proses laporan harus berlanjut demi keamanan diri dan janin yang akan dilahirkan pada awal Agustus mendatang. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kecanduan bermain judi online, seorang pria melakukan aksi penipuan berkedok sebagai jasa desain interior rumah di Bogor, Jawa Barat. Sementara itu di Jakarta Barat, polisi membongkar sindikat pemalsu oli. Aparat unit reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat meringkus seorang pria pelaku penipuan di sebuah warung makan di kawasan Jasinga, Bogor, Jawa Barat. Pelaku yang berkedok sebagai jasa desain interior rumah ini melarikan diri usai menipu seorang korbannya senilai 171 juta rupiah. Penipuan terjadi saat korban mencari jasa desain interior di media sosial.
Usai berkenalan, pelaku dan korban bertemu dengan membuat kesepakatan untuk membuat furniture sebesar Rp180 juta dengan jangka waktu pembuatan selama 3 bulan. Dari hasil pemeriksaan, sudah ada 3 orang yang menjadi korban penipuan oleh pelaku. Jadi modus pelaku ini mengiming-imingi korban, menjanjikan korban untuk pekerjaan furniture. Setelah itu uang yang digunakan untuk bermain judi online. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Di Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Empat orang tersangka sindikat oli palsu ini diamankan unit Krimsus Polres Metro Jakarta Barat. Mereka ditangkap di rumah produksi oli palsu wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Sejumlah barang bukti label dan oli bekas serta mesin pembuat botol turut diamankan. Sindikat pemalsu oli mesin kendaraan sepeda motor dan mobil ini beroperasi sejak 5 tahun lalu dengan keuntungan mencapai lebih dari 3 miliar rupiah. Mereka meracik oli palsu ini menggunakan oli bekas yang dicampur parafin lalu dikemas menggunakan merek ternama. Para pelaku melakukan produksi dan perdagangan produk oli mobil dengan bahan oli bekas yang sudah dilakukan penyaringan secara manual maupun secara elektronik, kemudian dicampur dengan cairan parafin. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah kemasan oli yang diberi merek. Keempat tersangka dijerat pasal berlapis dengan hukuman lebih dari 10 tahun penjara dan denda hingga miliaran rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Beginilah aksi kawanan pelaku pencurian kabel penerangan jalan yang nekat beraksi di tengah keramaian lalu lintas saat siang hari. Para pelaku yang berjumlah 5 orang terlihat sedang menggali tanah dan mencongkel paving blok di pinggir jalan Jampea, Koja, Jakarta Utara. Polisi yang mendapatkan laporan langsung bergerak cepat dan menangkap 5 orang pelaku berinisial FA 29 tahun, IS 28 tahun, MY 34 tahun, AF 36 tahun, dan JA 21 tahun di kawasan Koja, Jakarta Utara. Sejumlah barang bukti kabel bawah tanah berukuran besar yang sudah dipotong turut disita petugas. Pencurian kabel dari penerangan jalan umum, dan itu dilakukan oleh 5 orang dan saat ini sudah berhasil kami tangkap. Saat ini sudah diproses di unit Jatanras Polres Metro Jakarta Utara. Akibat aksi para pelaku ini membuat jalan raya dari Koja menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara sempat menjadi gelap karena matinya lampu penerangan jalan tersebut. Di Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan.